Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Walaupun ini musim hujan lah dan lagi deras-derasnya. Halo, sudah bergabung Kakak Ansari di sini. Kita tunggu dulu Kakak Uzi sebagai host 2-nya. Halo Kakak Farhan. Terima kasih telah bergabung. Akhirnya bisa. Sekarang Uzi lagi yang hilang. Aman? Aman kan? Jelas di suara aku, Kak? Jelas. Oke. Mana ya? Apa kabar Ansari? Kapan kau terakhir di kampus? Kayaknya itu Ansari kurang bagus jaringanmu deh. Mungkin mau ku ganti posisi dulu atau bagaimana? Lancar, Mia. Oh, lancar nih menurutmu. Tapi kenapa enggak gerak, Ki? Saya kan jaringanku yang jelek kah? Tapi bagus, Mi. Ini bagus. Bagus, Mi. Gerak, Ki. Astagfirullahaladzim. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dengan saya Iya. Hari ini saya Iya episode 7 dengan tema apa Kakak Ansari? Dengan tema skripsi saya. Iya, apa judulnya? Dengan tema... Aku itu kemarin judulku. Dengan tema... Perilaku. money priming terhadap perilaku menolong. Lupa, Ki. Padahal belum sudah. Ih, segera amin. Mi. Uzi. Halo kakak-kakak. Halo, Uzi. Sama jadi sudah kayaknya Uzi deh. Kan, Iya dong. terima kasih teman-teman yang telah bergabung. Halo Kakak Asmar. Nah, ini jaringan siapa yang jelek kah? Oke. Saya buka ulang kalau begitu. Karena sudah lengkap Maki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan live Iya Iya, siaran langsung Instagram Iya Iya hari ini. Hari ini konten kita itu break episode 7. Sebagai pembicaraan hari ini adalah Kakak Ansari yang telah meneliti mengenai psikologi dan uang. Sebelumnya informasi untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru pertama kali lihat di saya Iya. Jadi saya ini adalah konten hari ini tuh break itu konten mewawancarai, menggali hasil penelitian langsung dari penelitinya itu. Wah, ada Manifest UNM di sini. Terima kasih telah bergabung. Waduh. Ngeri ya? Agak berat ya penontonnya. Ngeri ya penontonnya. Oke deh. Saya persilahkan nih Kakak Ansari untuk memperkenalkan dirinya. Saya Ansari. Apalagi kamu Saya Ansari, psikologi tentunya 2017 baru selesai. Alhamdulillah. Oh ya, sebelumnya mau tanya dulu di awal-awal ini Kakak Ansari itu akhirnya masuk psikologi, apakah keinginan sendiri, bujuk rayu orang tua, orang sekitar, atau iming-iming yang lain? Kan kalau psikologi sedikit laki-laki, jarang tuh ada laki-laki di psikologi. Gitu. Ya.
Pertanyaannya agak jauh ke belakang di. Tadi pertanyaannya kenapa masuk psikologi. Pertama itu kan apa namanya? Dulu selesai SMA jujur tidak tahu mau jadi apa. Eh, karena tidak ada dalam bayangan apa itu kuliah dan apa maksudku apa yang pentingnya orang kuliah itu pertama sama apa jurusan yang bagus diambil itu tidak ada sekali dalam bayanganku, tapi pada akhirnya tidak riset juga, pada akhirnya cuma ditanya sama orang tua kalau ada bagus ini psikologi, dan awalnya juga tidak tahu apa itu, sama sekali tidak tahu apa itu psikologi, apa yang dipelajari di dalam tidak ada saya tahu sama sekali. Tapi semakin ke sini ternyata enak juga kuliahnya. Ya jadi dulu karena pilihan orang, bukan sih pilihan orang tua juga, lebih kayak dikasih tahu kalau ada ini kayaknya bagus ke situ, mengko ternyata bagus di sini mak sekarang. Itu kalimat kayak pilihan orang tua, kayak orang mapet begitu. Dari mana jodoh mau pilihan orang tua? Jadi masuk psikologi saran orang tua, terus akhirnya cocok Ji. Ini penelitiannya Ansari kan ke sosial ya? Tidak Kak, karena ini kan masuk ke ekonomi. Ada bidang tersendirinya psikologi ekonomi namanya Kak. Tapi memang kalau sejauh ini kan yang ditahu itu hanya 5 Ji. Klinis dan kawan-kawan. Kemudian memang agak baru apa namanya? Aliran kayak agama. Apa itu namanya? Mazhabnya. Iya, mazhabnya agak baru, mazhabnya psikologi ekonomi. Karena kayaknya baru juga tren itu, kan terakhir itu yang tahun berapa itu, yang dapat Nobel ekonomi kan orang psikologi, tapi itu namanya Daniel Kahneman. Ini ada Kan itu orang psikologi. Bukan juga psikologi konsumen Kak, beda itu psikologi ekonomi dengan psikologi konsumen. Psikologi sebetulnya saya kurang tahu apakah dia masuk di PIO itu atau dia masuk di psikologi ekonomi. Tapi yang saya tahu Kak, dia itu kalau psikologi ekonomi kan masuk juga itu behavioral ekonomi, apa namanya itu, ekonomi perilaku. Jadi di situ masuk psikologi. Tapi sebetulnya kayaknya yang kupikir beririsan konsumen sama ekonomi. PIO juga beririsan. Berarti ini judulmu bukan dari kuliah yang pernah kau ambil. Misal toh kita kayak ambil tentang anak, dari kuliah perkembangan anak, ada dapat ide ini, akhirnya jadi skripsi gitu ya. Ini dari mana ide skripsinya berarti? Dari mata duitan. Kayak sih. Ini kan Sari, dulu waktu masih di lembaga kemahasiswaan saya pernah dapat dia lagi bikin Excel Kak, Excel tentang bukan bursa saham, tapi lebih ke list yang mana saja penanaman sahamnya kayak gitu. Saya pernah dapat itu di LK dan saya tanya, ikan Sari apa kita kerja, kayaknya mulai dari situ juga deh. Sangat kelihatan kapitalis jadi banget. Pas ada lomba pengurus kapitalis, popres lagi, aduh. Sangat terlihat kapitalismenya. Jadi tadi pertanyaan terkait yang betul kalau memang tidak ada tidak ada mata kuliah, dalam artian kan tadi biasanya orang ambil judulnya itu dari mata kuliahnya. Kalau saya itu memang kemarin Kak, karena kan tidak juga mata kuliahnya kita. Kalau di UI itu ada Kak, namanya dia itu tadi behavioral economy. S1 itu ada, tapi mata kuliah. Kalau di kita kan tidak ada, tapi ternyata kan sebetulnya berangkat dari berangkat dari rasa penasaran yang tinggi kayaknya deh. Kemudian baca-baca
baca, ternyata ada psikologi ekonomi, ada juga jurnal di Indonesia yang bahas itu tapi tidak dalam ya. Kalau di Indonesia memang masih kurang peminatnya sih psikologi ekonomi, tapi ada. Di UNAS juga kayaknya ada tuh, tidak ada ya. Lupa deh. Tapi setahu UI ada Kak, behavioral economy. Jadi ini ku dapat dari buku. Terus ternyata ada sangkut pautnya dengan psikologi, baru akhirnya jadi ide penelitian. Betul. Ada namanya tuh handbooknya, psikologi ekonomi, itu lengkap. Jadi itu faktor utamanya di situ, ambil poin-poin semua dari penelitian ini. Yes. Ini Kurang lebih begitulah. penelitian metode eksperimen. Kuanti eksperimen. Kuanti eksperimen. Jadi proses pembuatannya dari awal, alat tes dan lain sebagainya, itu benar bukan replikasi, benar-benar dibuat sendiri. Apa maksudnya replikasi Kak? Coba Uzi, kalau replikasi. Ya. Kalau replikasi berarti dia sebuah penelitian eksperimen yang sudah ada sebelumnya, kemudian kita remake ke penelitiannya versi yang kita mau, seperti itu Pak. Atau versi data yang kita dapatkan, kayak gitu. 100% itu berarti direplikasi. Kalau saya itu kalau begitu batasannya berarti saya termasuk iya, tapi ada beberapa yang diubah ada beberapa yang diubah dalam prosedurnya, karena kan penelitianku itu money priming itu yang dimanipulasi ceritanya. Itu kan dia pakai teknik namanya itu, ada beberapa tekniknya itu money priming. Karena pakai itu sebelumnya, maksudnya ada jurnal sebelumnya pakai teknik serupa, jadi kalau begitu batasannya berarti bisa dibilang replikasi. Oke. Mungkin Kak Uzi ada pertanyaan dulu, masih berpikir-pikir Kak ini. Karena bukan Kak orang-orang eksperimen, jadi penggaliannya pasti orang-orang sesama meneliti eksperimen lebih jago. Iya. Sebelum ke metode kan tadi kan Sari memutuskan untuk pakai eksperimen. Terus kalau saya baca di abstrak penelitiannya kan Sari di sini rentang usianya itu remaja akhir. Nah, kenapa remaja akhir? Kayak proposal sekali pertanyaannya. Karena remaja akhir yang sebenarnya break suka uang. Saya break itu sampai ulang. Apa Kak Isdi bilang? Kenapa remaja akhir? Karena remaja akhir yang paling suka uang, usia remaja akhir. Iya, itu jawabannya. Karena begitu teorinya. Iya serius, itu jawabannya. Kalau secara teoritis, itu penjelasannya dia berhubungan dengan tugas perkembangan remaja. Ternyata remaja itu ditemukan kalau dia lebih mau independen, sudah mau lepas terhadap dengan pengasuhnya. Di sisi lain, uang itu dianggap sebagai sebuah alat untuk bisa menjadi independen, untuk bisa berdiri sendiri. Itu dua fenomena itu yang kawin, jadinya kenapa remaja akhir? Karena sebelum masuk dewasa awal kan tugas perkembangannya lagi beda, yaitu kayak punya rumah, menikah, semua itu dalam artian punya rumah, menikah dan lain sebagainya, harus ada yang dorong. Salah satunya itu uang. Dan kenapa memang secara temuan penelitian juga kalau remaja akhir itu lebih mau cari uang, karena itu tadi penjelasannya Kak. Betul itu. Ini enggak bercermin kok Kak Ansari. Gua ada join kopi. Kayaknya kopimu ini Ansari. Apa Kak? Baju kopi ikut join. Oh iya Kak. Sponsor itu sponsor.
Waduh, kayaknya bisa di offline. Tolong, Bisa lah offline kita dibagi bisa dua. kerjasama begitu. Tidak Tapi dibicarakan Aduh, apa Nilsar, gitu. sebenarnya tadi kau bilang remaja akhir, dengan teorimu tuh, apakah itu memang bercermin dari kau? Merasa kok waktu di usiamu yang remaja akhir itu, sekritis itu kau berpikir tentang psikologi dan uang, gitu ya? Apa pertanyaan singkatnya Kak? Sorry. Ini bukan bercermin dari dirimu kah? Yang maksudnya pas di usia remaja Oh, akhir itu, kau memang sudah memperhitungkan pengeluaran, pendapatan, sampai berpikir seperti ini. Apakah kau berpikir untuk menolong di usia itu sudah ragu-ragu nih, apalagi kalau menyangkut uang, gitu ya? kalau kalau pertanyaannya itu apakah berangkat dari situ kenapa kemudian karya ini jadi? Jawabannya tidak. Eh, dia kalau saya itu kemarin lebih berangkat dari apa itu dari yang tadi kujelaskan Kak, yang minat tadi lebih ke arah begitu Ki. Hmm. Tapi ini ada enggak dari yang kau jelaskan kan teori dan apa yang kau lihat sekitar, ada tidak kasus yang parah kau lihat sekitar tentang bagaimana orang tidak mau menolong karena uang, terus kau jadi mau angkat ini atau enggak sih sebenarnya? Apa Kak? Sorry jelek jaringanku. Tunggu dulu keluar tadi Jadi dulu. aku bilang. oh saya kira jaringanku. Ya, Ya. bagus lagi kayaknya deh, Kak. Ya. Ada ndak kasus kau dapat yang parah orang akhirnya ndak mau menolong karena uang sampai kau mau angkat ini, atau memang dari dasar yang tadi itu saja yang tentang teori, tentang buku yang kau baca? Oh ya. Kalau kalau kenapa karya ini hadir itu tadi jujur berangkatnya dari tadi sebetulnya dari minatku. Kalau pertanyaannya apakah di sekitar itu ada orang yang tidak menolong dalam misalnya remaja tidak menolong karena misalnya karena uang. Jujur terus terang ini yang agak sulit dalam bab satu Kak, karena bab satu kan itu pakai data awal, harus ada gambaran masalahnya. Nah, kalau secara saya observasi itu sebetulnya di Indonesia khususnya tidak tidak ada yang maksudnya semua orang menolong semua Ji. Itu yang agak susahnya, ini berhubungan dengan bab satuku. Tapi pada akhirnya untungnya saya temukan kalau ada sebetulnya masalahnya. Jadi bisa dimas-mas sedikit. Kalau di sekitar eh, itu tadi Kak, tidak ada menolong semua aja orang kayaknya. Oke. Nah, tadi kan Sari bilang kalau ada akhirnya diputuskan untuk mendapatkan sebuah masalah yang dijelaskan di latar belakang di bab satunya. Nah, kalau boleh tahu Kak, secara singkat saja, apa fokus masalah yang Kak Ansari angkat sehingga money priming ini, apa ya perilaku money priming ini bisa disandingkan dengan perilaku menolong? Itu pertanyaan menariknya juga dan sekaligus tidak bisa dijawab waktu awal-awal bimbingan. Karena bahkan saya cerita sedikit, kedua pembimbing saya itu sempat bahkan sampai berdiskusi satu sama lain agak lama tentang penelitianku, karena itu tadi pertanyaannya, apa sebetulnya masalahnya ini, apa sebetulnya fokus masalahnya. Kan sejauh ini di kita eh, yang saya baca ya, di kita itu di psikologi cenderung untuk penelitiannya itu menjawab atau memberikan manfaat terhadap partisipannya.
apa sebetulnya manfaat yang diberikan. Nah, itu juga pertanyaannya yang dalam penelitianku, apa sebetulnya manfaat dan masalahnya. Karena kalau dipikir-pikir, apa sebetulnya manfaatnya cari tahu bagaimana pengaruhnya uang ke perilaku menolong. Karena dia itu karena penelitianku bukan menjelaskan tentang apakah ini uang efektif untuk meningkatkan perilaku menolong atau tidak. Penelitianku tidak seperti itu, tapi dia sampai ke dia hanya sampai pada pertanyaan bagaimana pengaruhnya, bagaimana pengaruh psikologisnya uang ke perilaku menolong. Jadi kan kalau begitu dia kalau berangkat dari yang kujelaskan tadi, pada akhirnya kan masalah dan manfaatnya itu kurang. Maksudnya apa begitu masalahnya? Kalau taraf karya seperti itu kan bukan taraf S1. Karena dia berangkat dari pertanyaan apa sebetulnya efek psikologisnya uang. Penelitianku juga sebetulnya berangkat dari itu. Kalau pakai kerangka skripsi kan tidak begitu, tidak bisa begitu. Tapi pada akhirnya didapat kemudian masalahnya itu di Indonesia ternyata money priming itu belum ada penelitiannya. Jadi dihubungkan dengan budaya. Karena kecenderungan terkait penelitian money priming itu lebih banyak dilakukan di negara-negara barat yang notabene adalah menganut sistem kapitalis. Kalau kapitalis kan berarti dia individualis. Walaupun itu agak klaim terlalu hebat ya, tapi begitulah kira-kira hasil penelitiannya. Kemudian ada juga di negara kolektif, jadinya itu penelitianku perbandingan antara bagaimana money priming ini berpengaruh di negara individualis dengan kolektif. Kolektif itu masuk ke Asia. Sejauh ini penelitian yang di negara kolektif itu hanya satu, yaitu di India. Tapi di Indonesia belum ada. Walaupun sudah ada, tapi kalau melihat penelitiannya hanya satu, yang di negara kolektif itu masih harus secara ilmu pengetahuan masih harus dikulik lagi. Makanya disitulah dapat fokus masalahnya. Dan situlah juga manfaat penelitianku. Jadi bisa ditahu atau bisa melengkapi tentang money priming itu sendiri. Gitu kira-kira. Keren. Nah, tadi kan berarti fokusnya sebenarnya bukan membandingkan sih, tapi apakah ada pengaruh atau tidak. Itu yang saya tangkap dari penjelasannya Kak Ansari. Iya, betul. Pengaruhnya ke orang-orang kolektif, pengaruhnya uang. Oke, berarti tadi Kak Ansari sempat singgung tentang perbandingan budaya. Nah, jelas kayaknya kalau kita di Barat, dia kan usia 17 tahun, pendek pengetahuan saya, di usia 17 tahun atau 16 tahun kayak itu, mereka sudah, istilahnya keluar dari rumah untuk cari sendiri dirinya, bangun sendiri, mungkin rumahnya atau segala macam. Nah, apa sebenarnya gap yang paling besar Kak Ansari dapatkan dari perbedaan di negara yang individual atau kapitalis yang seperti tadi Kak Ansari sampaikan dan di negara yang kolektif seperti Indonesia yang Kak Ansari teliti saat ini. Gap besarnya itu Kak di bagian mananya? Poin pertanyaannya itu apa sih? Poin pertanyaannya gap antar budayanya Kak. Kan satu individualis, satu kolektif ya, kalau tidak salah tadi. Oh, maksudnya itu lebih ke maksudnya perilakunya. Iya, ke money priming-nya. Oh, sorry. Kalau di Barat, money priming itu terbukti berpengaruh. Dalam artian uang itu kalau dalam konteks penelitian
penelitian saya itu dan karena kan penelitianku itu perilaku menolong. Jadi di negara individualis itu bilang kalau atau temukan kalau uang itu Kayaknya Oh, jaringannya. kurang bagus ternyata. ya ada mau lagi Oke, uang uang itu itu tadi di negara Kayak barat gitu. terbukti menurunkan perilaku menolong. Dalam artian sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu sebetulnya money priming karena banyak orang sebetulnya salah. Money priming itu kan teori besarnya itu priming. Priming itu bisa dibilang pemberian stimulus untuk melihat respon berikutnya. Kalau money priming jadinya itu pemberian stimulus uang untuk melihat respon berikutnya. Kalau dalam penelitianku berarti pemberian uang untuk melihat perilaku menolongnya. Tapi batasan atau definisinya itu pemberian bukan dalam artian dikasih uang, tapi lebih ke untuk mengaktifkan konsep tentang uang di kepalanya orang. Itu money priming. Jadi bukan dikasih uang terus dilihat perilaku menolongnya. Tidak begitu Ki. Karena dia kan berangkat dari pertanyaan bagaimana efek psikologisnya uang ke manusia. Bukan kalau dikasih uang kalau dikasih ini uang $100 misalnya 100 juta ini perilaku menolongnya bagaimana, tidak, tapi cuman sampai untuk mengaktifkan gagasan atau konsep tentang uang di kepalanya orang, itu money priming. Terus jadi itu tadi sampai mana tadi terakhir, aduh jelek ini saya betul serta memeriku. Yang tadi Kak kan sempat tadi ke Ansari bakalan sampai di ujung atau sampai di hasil penelitiannya. Kayaknya di-keep dulu. Oh iya, iya. Nah, tadi Kak. Kan kalau di barat tadi money priming itu menurunkan perilaku menolong. Kalau di kolektif yang India itu sebelumnya bilang kalau atau temukan sama juga yang di barat, apa yang dibilang di barat, yaitu money priming menurunkan perilaku menolong. Tapi dalam penelitianku itu kemarin hasilnya itu justru tidak signifikan. Dalam artian money priming itu tidak berpengaruh ke perilaku menolong. Artinya orang kalau dikasih ingat uang di kepalanya, perilaku menolongnya tidak kenapa-napa. Dalam artian sama dia perilaku menolongnya orang antara yang dikasih aktifkan uang di kepalanya sama yang tidak, sama di perilaku menolongnya. Jadi tidak terbukti itu money priming. Jadinya di pembahasanku itu kemarin masuk faktor budaya. Budaya itu dalam artian gotong royong masuk kenapa kan dijelaskan kenapa bisa tidak berpengaruh. Padahal penelitian lain ini bilang kalau berpengaruh. Itu kemarin juga agak lama penelitianku jadi. Oke. Iya, saya baca di ini tuh Kak, di penelitiannya kan Sari dijelaskan kalau kan fokusnya sebenarnya di perilaku menolongnya dulu baru dapat ke money priming-nya. Nah, kalau di sini kan dia sampaikan kalau perilaku menolong merupakan tindakan yang dilakukan individu secara sukarela dengan tujuan untuk membantu individu lain. Nah, kemudian faktor yang berpengaruh itu yang variabelnya kan Sari, yang money priming kan Sari angkat. Nah, sampai nih, saya sebenarnya penasaran Kak, kenapa bisa eksperimen kita angkat untuk money priming yang maksudnya sudah psikologi ekonomi, terus perilaku menolong yang betul-betul kayak, harusnya ini kayak banyak deh manusia dilibatkan. Kenapa sampai kita putuskan untuk bereksperimen? Terus saya baca lagi di sini, subjeknya itu 35 orang menggunakan metodenya between subject design. Di mana between subject ini berarti antar subjek saja. Itu yang kayak bagaimana caranya kan Sari betul-betul memilih, kemudian mengkerucutkan dan sampai pada akhirnya mendapatkan keputusan bahwa kayaknya saya harus betul-betul gunakan ini deh metodenya.
Kenapa bukan kuanti kah? Kenapa bukan kuali? Kayak gitu Kak. Jawabannya sederhana karena yang diukurkan pertama itu karena kedua variabelku itu memang harus eksperimen. Karena variabel yang money priming itu untuk melakukannya harus eksperimen. Sulit bukan sulit sih. Sejauh ini yang kubaca tidak ada metode selain eksperimen dia untuk lakukan itu money priming. Kedua karena variabel kedua aku yaitu perilaku menolong. Kan dari nama variabelnya saja kan perilaku menolong. Artinya ada perilaku yang harus diamati. Jadinya eksperimen yang saya ambil. Sebetulnya saya juga tidak mau apa namanya kalau bisa jangan eksperimen, tapi karena apa itu namanya, karena penelitian sebelumnya bilang tidak ada cara selain itu, ya sudahlah ya jadi eksperimen. Karena kunci kan lebih enak, tinggal bikin skala sebar-sebar selesai. Tapi bagus ya kalau eksperimen Kak. Saya lebih sepakat eksperimen sih. Ini eksperimen Indora, guys. Tapi eksperimen memang lebih mengeluarkan banyak biaya daripada yang dipikir. Betul. Jadi habis berapa cara ini Kak Ansari? Sebut-sebut biaya ini. Kebetulan ada di sini sponsorshipnya baju Akafi. Iya, ada keluar-keluar lagi. Susah kita Kak. Ada ku dengar-dengar Jadi, di kampus. Mayan ya sampai angka 10 2 digit. Ternyata beredar Atau kira itu sebetulnya Kak 10 juta, memang lebih 10 juta, tapi karena itu yang kasih mahal, karena itu money priming yang teknik saya pakai itu uang asli, yang kan teknik yang saya pakai itu menghitung. Jadi yang dihitung itu, yang mereka hitung itu uang. Jadi yang mereka itu jadi dikasih uang untuk mereka menghitung. Jadi uang asli dicari. Itu sampai 10 juta. Sederhananya Ansari, karena di sini yang nonton bukan semua anak psikologi. Pakai bedeng yang sederhananya, bagaimana ini metodemu? Kasih uang, mau tolong tidak? Begitu. Jadi kujelaskan dulu prosedurnya, nah. Kemarin secara sederhana yang supaya yang bukan psikologi juga bisa mengerti nih. Saya perbaiki misalnya, nah Kak, kalau agak psikologi sekali apa yang ku bilang. Tapi kujelaskan dulu dari awal. Secara prosedur itu penelitianku pertama itu kujelaskan sampai teknisnya, nah. Mereka partisipannya atau ini orang-orang yang sudah bersedia jadi partisipan, jadi yang ikut di penelitianku masuk ke ruangan. Setelah masuk ke ruangan, kan 2 kelompok, kelompok eksperimen sama kontrol. Yang eksperimen itu perlakuannya setelah masuk ruangan diminta untuk menghitung uang. Yang mereka hitung itu uang yang jumlahnya 300.000. Tapi 300.000 itu terdiri dari uang 10.000 sama 20.000, tapi jumlahnya 300.000. Kelompok kontrol yang tidak dapat perlakuan menghitung uang, mereka itu hitung, ada juga mereka hitung, yaitu kertas. Jadi dibikin kayak kotak, kertas, tapi di tengahnya itu kertas ada tulisan 10 sama 20. Sebetulnya mirip sama bentuknya uang, tapi dia kertas yang polos, tapi di tengahnya ada 10 sama 20. Itu yang mereka hitung di kelompok kontrol. Setelah itu, setelah disuruh hitung uang, dikasih skalanya itu isinya perilaku menolong. Di situ dilihat bagaimana perilaku menolongnya setelah dikasihkan diminta hitung. Jadi kan nanti hasilnya bisa dilihat dari
dinilai skalanya. Kalau skalanya di kelompok eksperimen itu perilaku menolongnya rendah daripada kelompok kontrol, berarti money priming itu mempengaruhi perilaku menolong. Tapi dalam penelitianku itu, Oh my god, hujan kah? tapi Mengganggu dalam jaringan. penelitianku itu, Oke. tapi dalam penelitianku itu bilang kalau ini kedua kelompok sama nilai perilaku menolongnya. Berarti kan kalau begitu money priming tidak berpengaruh. Begitu Kak. Tapi itu Kak, itu sebetulnya 10 juta. Kan itu tadi kan pakai uang asli. Tadi juga saya jelaskan kalau tidak dikasih uang. Jadi uangnya itu memang 300.000 per orang. Mereka hitung, tapi tidak nambah pulang dong. Rugi bandar kalau begitu Pak. Oh. Dan tidak dibawa pulang. Memang banyak. Dibawa pulang. Iya. Tidak dibawa pulang. Rugi betul itu orang penelitian. Saya juga. Jadi tidak dibawa pulang itu uangnya. Memang banyak, tapi diambil lagi. Terus Gitu, paham. jadi kayak hipotesis ditolak begitu. Yap, hipotesis ditolak. Karena hipotesis itu kan bilang kalau ada pengaruh negatifnya perilaku, ada Positif. Ada pengaruh negatifnya money priming ke perilaku menolong. Kenapa negatif? Karena penelitian sebelumnya itu semua bilang negatif. Artinya kalau dikasih uang orang, disuruh hitung uang, itu perilaku menolongnya rendah. Artinya kan kalau dikasih ini money priming, ini uang, kalau dikasih ini, berarti ini perilaku menolongnya rendah. Berarti ini kan negatif. Kalau positif kan sama-sama naik. Karena penelitian sebelumnya semua bilang negatif, jadi hipotesis kedua bilang negatif. Tapi pada akhirnya tidak ada yang berpengaruh. Ya, sudahlah ya. Ada pertanyaan dari Kak Wija. Waduh. Apakah di penelitian ini mau lihat apakah keberadaan uang berpengaruh pada perilaku menolong? Jawabannya tidak. Tapi sebetulnya masih bisa lebih kritis lagi ya. Karena di penelitianku terus terang ada banyak kekurangan. Mulai dari jumlah partisipan itu pertama, karena kan sedikit sekali. 35 orang itu untuk membuat kesimpulan generalisasi kan tidak bisa. Eksperimen juga kan bukan untuk penelitian generalisasi. Dalam artian kalau penelitianku bilang uang itu tidak berpengaruh ke perilaku menolong, betul secara penelitianku bilang begitu dan secara metodologis juga benar. Tapi tidak bisa dibilang kalau semua itu dalam Indonesia atau bahkan Makassar saja itu bisa dibilang uang tidak berpengaruh ke perilaku menolong, karena kan partisipan saya itu cuma 35 orang dan eksperimen itu tidak itu tadi pertama tidak generalisasi, kesimpulannya tidak bisa untuk populasi diberikan ke populasinya. Dan eksperimen itu lebih ke kausalitas. Jadi dia mau lihat bagaimana pengaruhnya A ke B, bagaimana pengaruhnya money priming ke perilaku menolong. Tapi yang menarik itu karena itulah tadi tidak berpengaruh. Tapi belum bisa dipastikan apakah benar satu Indonesia begitu atau bahkan satu Makassar begitu. Jadinya harus banyak penelitian lain yang kulik lagi lebih dalam. Gitu. Yang lebih kompleks. Yes. Tadi bertanya Ihsan, mau bertanya ke pemateri bagaimana caranya mengelola keuangan supaya stabil ketika dalam tekanan quarter life crisis. Quarter life crisis, waduh. Serius itu pertanyaannya Kak, menjawab. Bagaimana ya? Tunggu main kucing, ada orangnya atau tidak? Sepemahaman.
Nggak ada. Kayaknya Ihsan ini dari followersku deh, dia teman SMA-nya saya. Jadi kalau bisa ku gambarkan sedikit pertanyaannya, sebagai remaja akhir, kita tuh kan punya istilahnya kewajiban juga untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri sebelum menolong orang lain. Itu. Nah, jadi singkatnya saja ini apakah money priming ini juga atau bagaimana nih istilahnya, kayak apakah ada pengaruhnya ini KLC ke perilaku menolong atau money priming, Kak, kalau di yang kita dapatkan dari penelitian, Kak? Apakah money framing berpengaruh ke quarter life crisis? Saya tidak terlalu tahu sebetulnya apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis itu Terlalu apa susah itu nih maksudnya? pertanyaannya. Kayaknya misdirection atau Ih, mempertanyakan keluar kembali dari konteks. apa sebetulnya. Ya sepertinya kan istilahnya orang dari luar psikologi Tahunya itu tahu. lebih daripada menolong, daripada money framing itu Betul mungkin betul. lebih sering mendengarkan entah di sosial medianya TikTok, Iya. Instagram, atau Twitter itu tentang KLC. Makanya sebenarnya itu topik yang kalau kita anak psikologi kayak apakah KLC, tapi orang-orang di luar itu kayak KLC gitu loh. Iya Oke, betul Mi. betul. Kalau Kalau udah tunggu mau nah, jangan secara jangan, Mi. Keluar dari konteks ini, nanti diblokir saja itu yang punya pertanyaan. dan sebetulnya bisa tahu dicari apa hubungan antar QLC-nya. QLC kan itu harus daftar sebetulnya itu jujur kan tidak tahu apa itu QLC. Maksudnya kasih tahu apa kan? Nah Mungkin pertanyakan nanti bisa Pak Lukman. ya sudahlah. Pak Lukman ini paling bisa jelaskan tentang KLC. Baiklah, kalau begitu saya Iya. undang Pak Lukman hadir hari ini bersama kita semua. Pemimpin pertama aku tuh. Ya, Pak, betul itu. Ya. Bercanda. Oke, ada Panutan Mukma kita pertanyaan berikutnya deh. Kak, kalau dikasih Kak? uang teman tak untuk tolong Ki, berarti berpengaruh Ki uang ke perilakunya teman tak? Silahkan kalau Sari. kalau dikasih uang orang untuk apa Kak tadi? Follow? Untuk menolong, untuk tolong Ki, tolong berarti berpengaruh Ki uang ke perilakunya teman tak? Itu kembali nah, saya jelaskan konsep money priming itu tidak begitu Ki. Dia cuman bukan kasih uang orang. Cuma aktifkan gagasan di kepalanya orang tentang uang. Jadi banyak caranya. Itu kalau saya pakai itu hitung uang. Ada juga cara lain yang lebih tidak secara sadar ternyata kita sudah terpriming tentang uang. Misalnya caranya itu kalau misalnya lagi menunggu Ki di suatu tempat, di tempat itu ada foto, tapi fotonya itu misalnya ada orang yang pegang uang, itu karena foto itu kita bisa secara tidak sadar sudah terpikirkan tentang uang. Jadi begitu konsepnya money priming. Tapi kalau pertanyaannya apakah bisa mempengaruhi perilaku menolongnya orang kalau dikasih uang, itu lebih ke masuk itu seperti insentif kayak begitu, kayak reward. Jadi saya itu penelitianku, kalau dia pertanyaannya tuh di sini anunya artinya dikasih orang uang, dampaknya tuh anggap lain di tengah-tengah itu uang. Kalau ke kanan itu artinya dikasih orang uang. Kalau penelitian itu di kiri, sebelumnya orang dikasih uang, itu bagaimana efek psikologisnya uang itu sendiri. Jadi lebih, semoga dimengerti maksudnya bagaimana. Tapi kalau ya kira-kira begitu. Kira-kira lagi. Berarti Kak, kalau saya tangkapnya ini, kalau kita kasih orang uang untuk tolong kita, itu lebih ke reward, berarti di bagian sadarnya atau consciousness-nya orang sebagai makhluk hidup. Sedangkan konsep money priming, Sedangkan konsep money priming ini lebih ke menyentuh alam bawah sadar.
Yes, betul. ketidaksadarannya manusia untuk membantu. Jadi istilahnya tidak disogok Ki untuk melakukan perilaku menolong. Seperti itu Kak. Betul, betul. Kan kalau begitu tadi konteks pertanyaannya bisa berkembang pertanyaan ke ranah sosial. Misalnya orang dikasih uang, pengaruhnya ke pilihan politik. Kan bisa masuk taraf pertanyaan seperti itu. Kalau penelitianku tidak bisa masuk. Oke. Tenang, tenang. Oke. Ada, Mak. Ada. Oke. Apalagi sih. Into banyak lagi masuk nonton. Terima kasih teman-teman yang telah bergabung. Secara singkatnya dulu Ansari, psikologi ekonomi itu yang kau ambil temamu dalam penelitian ini itu apa? Psikologi ekonomi yang kau ambil dalam temaku, zaman framing. Iya. Maksudnya pertanyaan sederhanakan Ci begitu ya, kepada teman-teman masyarakat Indonesia ini. Atau yang kujelaskan itu psikologi ekonominya saja kayak bagus Kak. Oke. Ekonomi sebetulnya kan ingat dulu di teorinya, aku ingat. Kalau ekonomi suka bilang, alhamdulillah cepat ya ingatnya. Kalau ekonomi kan bilang itu manusia itu rasional terhadap uang. Tapi dengan lahirnya psikologi memandang manusia kan tidak rasional. Banyak faktor yang mempengaruhi. Masa depan, masa lalu juga termasuk. Bias yang lain juga termasuk. Kalau jadinya kan semua faktor yang mempengaruhi manusia itu membuat psikologi memandang itu kalau manusia itu sebetulnya tidak rasional, apalagi kalau dihadapkan dengan uang atau keuangan lah. Karena psikologi memandang kalau misalnya apa itu ya penelitiannya, ekonomi misalnya bilang kalau manusia itu rasional, orang saya lupa penelitiannya itu, yang penelitiannya Kahneman itu bagus sekali. Dia pada akhirnya membuktikan kalau manusia itu tidak rasional, dalam artian pengalaman masa lalunya atau semua hal yang mempengaruhi individu itu bisa mempengaruhi dia dalam mengambil keputusan tentang uang. Jadi misalnya pola asuhnya individu orang tertentu ternyata di masa depan bisa mempengaruhi keputusannya terhadap uang. Misalnya, ternyata dia dulu waktu masih kecil pola asuhnya itu berdampak ke masa depannya yang impulsif buying, bisa kayak begitu. Atau bahkan lebih yang sulit diprediksi, dalam artian ada namanya bias itu apa itu artinya apa itu bahasa Indonesia bias? Ya bias itu, semoga itu yang kita percaya, itu yang kita tanamkan. Ya, Gangguan. Ya misalnya bias yang paling banyak dalam hal keuangan yang masuk psikologi ekonomi, misalnya kalau karyawan, walaupun ini tidak terlalu relate dengan kita atau apa dia yang paling relate. Misalnya ini begini, yang paling relate dengan kita mahasiswa, misalnya kalau pulang kampung apa itu namanya? Apa itu Idul Fitri? Kan orang dapat THR. Dapat THR toh. Di lain sisi kita dapat juga uang jajan misalnya. Secara tidak sadar ternyata teorinya bilang kalau misalnya itu uang jajan 500.000, uang THR juga 500.000. Jadinya kan ini seharusnya 1 juta nih totalnya. Padahal tapi secara tidak sadar kita sudah membagi-bagi dari mana itu uang masuk. Jadinya jadinya secara tidak sadar kita menganggap kalau yang 500.000 uang THR ini lebih baik dihabiskan karena apa itu kemarin penjelasannya? Karena yang ini 500.000 dari uang jajan kita menganggap kalau ini rutin dikasihkan ke kita, dan ini 500.000 dari THR
Ya, memang karena faktor sosial juga mengharuskan kita menganggap kalau uang THR itu lebih baik dihabiskan. Padahal itu seharusnya 500.000 ditambah 500.000 kan 1 juta. Betul. Jadinya manusia itu kalau rasional, jadinya itu 500.000 dia satukan, jadinya 1 juta. Kemudian dia berpikir mau kasih kemanakan itu 1 jutanya. Bukan berpikir ke menghabiskan ini uang THR langsung. Kalau psikologi itu temukan yang itu tadi, yang ternyata itu orang sudah secara tidak sadar membagi-bagi dari mana aliran uang masuk. Jadi orang sudah secara tidak sadar tahu yang mana harus dihabiskan, yang mana harus tidak. Kalau ekonomi kan bilang harusnya taruh kok dulu dalam satu tempat itu uang. Tapi psikologi bilang tidak. Ternyata ini uang dari masuknya saja sudah berbagai macam tempat kayak gitu Ki. Itu salah satu itu bagusnya psikologi ekonomi. Sih baru Kak ngeh dengan hal-hal yang relate dengan kehidupan sehari-hari sebenarnya. Aduh musik jaringannya jelek. Ini Ansari yang menarik menurutku, yang biasanya aku tanya sama pemateri itu kan apa yang kita alami selama penelitian. Kapan berapa lama kok dari menemukan judul sampai akhirnya selesai ujian hasil itu berapa lama durasi mengerjakannya? Dari temukan judul sampai hasil deh 3 semester kapan? Oh ya? 2 tahun lah. Itu karena lama di itu kita Kak, yang bab 1. Oh iya, untuk menentukan apakah memang variabel tambahannya menolong itu ya? Iya, sama susah di bab 4-nya yang pembahasan. Karena kan tidak terbukti. Jadi susah cari pendukungnya. Kan dalam proses 3 semester ini punya aku banyak kendala, tapi atau menemukan banyak hal-hal menarik dalam penelitianmu dalam proses itu. Ada enggak hal menarik yang kau temukan dalam proses 3 semester ini yang membekas di kau tapi tidak untuk ditulis dalam skripsi, Ki? Menarik pertanyaannya apa, Di? Betulnya banyak. Yang paling membekas kayak jadi kayak dapat ke insight baru apakah gitu ya? Yang paling membekas itu insight-nya yang ku dapat, Kak. Manusia itu kalau dihadapkan dengan uang sangat bodoh sekali. Banyak karena secara filosofis saja kan sebetulnya manusia itu yang ciptakan sendiri uang. Pada akhirnya zaman sekarang manusia itu yang kayak dibodoh-bodoh sama uang, dia yang bikin sendiri, dia juga pada akhirnya mati karena uang. Karena kan kalau di luar negeri itu bahkan sampai banyak patologi itu apa itu bahasa Indonesia? Apa itu sederhananya patologi, Kak? Kayak gangguan psikologis sih, gangguan psikologis. Jadi gangguan psikologis kayaknya di gangguan psikologi ilmu yang mempelajari penyakit. Kalau patologi maka ilmu yang mempelajari penyakit dan bagaimana suatu penyakit bisa terjadi. Oh iya maksudnya gitu. Kalau di luar negeri itu bahkan di Inggris sudah ada variabel stres karena uang. Itu banyak itu di luar negeri, stres karena uang, bahkan tinggi angkanya kayaknya lebih 50%. Apalagi yang dewasa-dewasa itu. Kalau saya tidak yakin di Indonesia apakah tidak stres orang karena uang. Padahal faktanya orang cerai kan salah satu faktor terbesarnya karena ekonomi. Masa tidak stres karena uang? Jadi sebetulnya kalau kan ini di set gitu Kak. Sebetulnya kalau teman-teman yang maba dengar ini besar peluangnya untuk psikologi ekonomi. Apalagi dosen sama peneliti. Sama di Indonesia kan belum jarang diteliti itu psikologi ekonomi. Tapi dia memang masuk di individu sih. Mata kuliahnya saja di kita belum ada, makanya tadi kupikir ini penelitianmu ke sosial, Ki, dari faktor menolongnya itu, variabel menolongnya itu.
Ini ada tahu jawab, terima kasih Raffi Izas, patologi penyakit masyarakat secara komunal. Tapi pernah Kak juga Oh tuh iya. bicara sama temanku yang pernah merantau di Jogja. Kan pernah Kak baca bilang dua daerah yang tinggi angka stresnya itu di Indonesia, Aceh dengan Jogja. Aceh Oh karena ya? ya eh, kemarin itu yang tsunami atau masalah kayaknya Oh ada juga iya. masalah sengketa yang trauma baku tembak apa ya begitu yang pernah kebaca. Terus kalau Jogja itu kan kita pada umumnya dengar Jogja itu damai, kota pendidik apa Iya, segala iya, macam iya. kan. Ternyata tuh tinggi angka Akademis. stresnya di Jogja karena ekonomi. Jadi temanku cerita bilang barang di kayak misalnya tuh makanan di Jogja itu dibelinya itu barang mentahnya mahal, tapi pas dijual harus murah kayak gitu ya. Oh, iya juga sih. Jadi itu yang Jogja kayak murah-murah memang sih. bagaimana perputaran ekonominya. Kalau mentahnya dibeli mahal, tapi kalau dijual harus murah kayak gitu. Pernah kan dengar ada orang begitu? Cuman temanku bukan orang Jogja kayak merantau begitu. Tahu ilmunya apa? Kayak gitu. Orang ekonomi itu kan yang wajib jawab. Ya Nggak tolonglah bisa begitu. ada lah Karena yang saya juga bertanya-bertanya, hmm, kenapa bisa itu Jogja murah-murah? Padahal kan, maksudnya pelabuhan dari mana itu datang apa barang mentahnya? Kan iya, mahal seharusnya. barang Dijual mentahnya murah. juga dijual mahal, tapi pas jadi harus murah. Tapi kan memang Sama. banyak sih yang mempengaruhi harga. Misalnya kayak Iya. pertumbuhan populasi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, ya sudah ya. Hmm. Hmm. Kenapa sih? Sama pertanyaannya kemarin dosenku yang di Semarang, Kak. Hmm. Dia bertanya begini ke saya, dosenmu di Makassar itu kaya-kaya ya, Zi? Terus dia bilang, loh kenapa Pak, kan sama-sama dosen? Kayak gitu, maksudku dosen bertanya kekayaannya seorang dosen karena melihat dari faktor ukuran rumah, Hmm. gitu. Iya, soalnya kalau kita pikir-pikir ya, Makassar itu mahal. Eh, apa kebutuhannya kita mulai dari makanan, terus masalah tempat tinggal itu dia mahal. Tapi dengan gaji yang sama dengan saya yang seorang dosen, yang saya seorang lektor, jabatan fungsionalnya itu saya lihat dia itu lebih matang gitu, lebih matang cinta ke rumahnya atau apa segala macam. Nah, kalau tadi yang Kak Aisy juga bilang, kenapa bisa murah-murah kan? Setauku Jogja itu dia termasuk UMP-nya rendah. Kan kita di Makassar dia Iya, 3,5 ya 8, sekarang. Iya, dia di tiga sana setengah masih sekarang. 2,8. Iya, di Oh, Jogja dua itu koma masih 2,8. Tadi juga kan saya sempat sampaikan kayak ada inflasi dan segala macamnya. Kayaknya itu deh faktor kenapa bisa di sana mengharuskan Ki untuk barang-barang yang Jual murah. dijualnya murah. Karena orang-orang di sana ya mampunya segitu. Sama Iya kayak juga sih. dosenku juga dia bilang, sama contoh lah sama-sama gajinya 5 juta. Tapi mungkin kalau saya terkonsep tadi dengan money priming, money primingnya ke Ansari ini di luar dari perilaku menolong, kayaknya perbedaannya itu di Makassar kita lebih ke apa ya? Kalau dapat uang, kita bagaimana caranya untuk tumpuk itu uang supaya jadi 10 kali lebih besar. Sedangkan kalau di Jogja, atau bukan Jogja, Jawa, kota yang khususnya pernah saya tinggali itu, dia lebih ke investasi. Investasinya dia bukan dalam bentuk menghasilkan uang kembali, tapi lebih ke apa ya, investasi dana darurat, bukan dana darurat, tapi kayak pendidikan. Nah, dia tuh pentingnya di sana lebih mengedepankan ke investasi di biaya pendidikan. Dia tabung di uangnya untuk ini anaknya, karena memang prinsipnya kalau tidak salah lagi orang Jawa itu begitu Ki, saya kasihkan kamu 10 juta, ya saya hasilkan kau dengan 10 juta itu. Kau harus berkembang dengan 10 juta itu. Beda kalau kita di Makassar kan kayak terbiasa untuk memecah belah Bebas. kebutuhan-kebutuhan lain, bebas gitu kayak. Terus dosen di sini juga kita lihat bedanya. Kalau dosen di sana dia tuh fokus dengan pekerjaannya sebagai seorang dosen. Sedangkan kita di sini dosen itu sudah sibuk menjadi psikolog di tempat A, psikolog di tempat B, konselor, terus punya lagi organisasi. Dia seperti itu Ki pembagiannya. Makanya pas kejelasan kayaknya Pak lebih banyak dia dapat Ki dari luar pemasukannya, bukan dari penghasilannya sebagai dosen. Gitu sih.
sih. Kayaknya ini jauh sekali makin melompat sampai kemana-mana. Ke ekonomi nih. Kayaknya saya juga ini berdosa atas melompat-melompatnya pembahasan ini. Tapi Lebih bagusnya itu bahas bagus sih, ekonomi maksudnya daripada ini psikologi. sesuatu yang baru. Ini yang baru. Terus Ansari, kendala apa selama 3 semester ini dalam proses kau kerjakan skripsi? Kendala apa saja yang kau hadapi? Banyak. Tentu saja. Silahkan di list. Kami tuh karena pertama itu tadi jelas ini tidak ada mata kuliahnya. Ini juga masukan ya. Semoga fakultas nonton. Ternyata ada loh orang yang minat psikologi ekonomi. Penting itu saya menurut psikologi ekonomi. Tolong. Terus apa lagi namanya? Terus masalah referensi di Indonesia tidak ada. Tidak ada. Psikologi ekonomi Bukan kurang, tidak ada. tidak ada. Khususnya money priming juga bahkan tidak ada. Apalagi yang saya cari ya tidak ada. Tapi masa ada baru sudah saya cari ada. Tidak ada. Apalagi referensi kurang. Sama apa lagi ya? Mager Lebih ke apa itu namanya? Sebetulnya kan tadi yang kasih bikin lama itu kan bahkan beberapa kali. Kalau saya itu saya cerita sedikit nah. Kalau sebelum saya proposal itu hampir setiap saya bimbingan dengan pembimbing pertama. Kalau saya masuk ke ruangannya pasti beliau telepon pembimbing kedua. Bagaimana ini? Bagaimana A, B, C, D. Kalau saya yang kubaca, kalau saya ya, yang mahasiswanya baca, kalau pengetahuan bukan hanya mahasiswanya, dosennya memang bukan saya mau bilang mereka agak kurang pengetahuannya, tapi lebih ke fokusnya dosennya itu kan psikologi ekonomi tidak ada. Iya. Ini berkaitan kayaknya tadi sama karena kan mata kuliahnya juga betul juga mata kuliahnya tidak ada. Jadi pengetahuannya kan tidak ada. Betul juga sih. Kayaknya yang paling besar itu jika tentang karena referensi, kekurangan orang yang bisa kok benar-benar aja komunikasi, benar-benar paham tentang apa yang kau teliti begitu. Iya, karena waktu saya tahu kalau di UI ada, kalau saya tidak ingat UNES juga ada deh yang psikologi ekonomi atau tidak ya, saya lupa. Intinya UI saya tahu ada. Pertama kali saya dengar itu jujur kecewa sekali karena kok bisa psikologi yang termaju di Indonesia Timur tidak punya psikologi ekonomi. Aduh, kalau itu kan ya panjang itu itu cerita. Masih membawa ini jabatannya. Perlu dikaji Pak Opres. Waduh. Iya sih. Terus Sari mau katanya, seandainya ada adik atau teman-teman yang lain mau meneliti tentang psikologi ekonomi ataupun yang mirip variabel dengan variabelmu, adakah saran? Boleh dijabarkan. Sarannya untuk apa nih Kak? Maksudnya motivasi saran judul ya, kah? Saran variabel bilang kalau mau kok meneliti saran variabel kayak gitu gitu. Saya saranku teliti lagi tuh kekurangannya penelitianku. Karena kan banyak ada juga tulis itu di bab 4. Itu yang pertama. Kedua itu saran variabel banyak sekali di variabel psikologi ekonomi. Tapi kan memang waktu pertama cari psikologi ekonomi itu lebih banyak ke bias-bias dalam artian lebih banyak ke bias dalam dunia keuangan, bersentuhannya di situ. Kalau bias kan agak sulit kalau saya menurutku tapi bisa juga teman-teman yang dengerin nanti misalnya baca ternyata agak gampang. Jadi kalau saya menurutku agak sulit sih bagaimana caranya ukur itu bias-bias. Mungkin taraf S1 masih agak sulit. Betulnya banyak variabel lain. Misalnya tadi itu stres karena uang. Setauku di Inggris itu ada. Saya lupa siapa namanya itu
yang di Inggris itu terkenal itu namanya itu yang penelitinya. Terus variabel lain itu yang psikologi uang, terutama tentang pengaruhnya pola asuh ke pandangannya dia terhadap uang. Ada, setauku ada itu juga variabelnya, tapi saya lupa apa. Ada juga variabel lain itu yang ada di Indonesia, psychological meaning of money. Itu pertamanya penelitianku mau ambil karena di Indonesia sudah ada itu namanya psychological meaning of money. Tapi pada akhirnya kan itu yang kemarin itu terbit proceeding bukan jurnal. Setelah dibaca-baca juga kan dia hubungkan gitu psychological meaning of money sama gaya konsumtif, perilaku konsumtif, apakah gaya hidup konsumtif. Ya pokoknya itulah. Tapi pada akhirnya bimbingan kan tidak jadi karena susah diukur. Bukan susah diukur, tidak masuk akal apa yang ditulis. Karena kan juga tarafnya waktu itu belum pada jurnal, masih proceeding. Ada itu, intinya ada itu namanya psychological meaning of money. Pokoknya banyak sekali sih kalau psikologi ekonomi variabelnya. Tapi kalau saya, yang paling menarik itu tadi, yang stres sama pola asuh. Iya sih, pola asuh. Kills. Ya pola. Kalau saya pernah nonton kan kalau di 1% yang YouTube itu yang terkenal itu psikologi. Iya. Dia sudah bikin series Psychology of Finance. Kan ada juga itu memang Psychology of Finance. Salah satu pernah itu terkait pola asuh adalah manuskrip. Itu saya tidak tahu apakah itu istilah atau variabel. Tapi manuskrip itu berkaitan dengan pola asuhnya orang. Bagaimana orang menganggap uang itu seperti apa. Kan orang yang dibesarkan di keluarga yang jatuh miskin karena uang, bisa jadi menganggap uang itu sesuatu yang jahat sekali. Tapi di sisi lain pada saat yang bersamaan, orang yang dibesarkan pada keluarga yang jatuh miskin juga karena uang, tapi pada akhirnya orang tuanya mengasuh atau memperlihatkan uang dengan cara lain. Misalnya uang yang mereka peroleh, mereka beli makanannya dan makan bersama-sama. Itu kan pola asuh yang dua yang berbeda. Dan bisa jadi kedewasaannya itu punya juga dua jalan yang berbeda. Satu menganggap baik sekali itu uang, satu menganggap kalau uang itu jahat sekali. Itu yang menarik. Tapi saya tidak tahu apakah itu istilah atau variabel. Banyak jika tinggal dibaca. Oke deh. Jadi nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau meneliti tentang itu, berarti boleh gitu dong menghubungi Kakak Ansari. Iya dong. Iya dong. Oke deh. Uzi masih ada mau pertanyaan untuk Ansari atau teman-teman yang lain, boleh ditulis memang di kolom komentar sebelum kita tutup. Uzi ada? Oh, saya lebih ke last statement yang mau saja kan Ansari nanti. Oh, oke deh. Saya paling sebelum last statement, saya paling bertanya ke iya. Apa tuh Kak? Tadi setelah hari ini tadi sebelum mulai saya kencing. Waktu kencing saya berpikir kenapa saya panggil saya, maksudnya begitu. Kenapa bisa saya? Padahal itu yang kan banyak orang lain yang bagus juga penelitiannya. Pada akhirnya saya masuk kesimpulan, dan sebelumnya kan sudah lihat siapa-siapa yang dipanggil. Ternyata memang penelitiannya menarik. Jadi tiba-tiba langsung terpikir tentang pernah Coki Muslim bilang kalau YouTuber atau selebgram itu pencapaian tertingginya itu masuk ke podcastnya Om Deddy Kubuser. Sebetulnya saya berharap juga ke orang yang belum selesai dan belum punya judul, pencapaian tertingginya dipanggil saya iya.
Sorry kan nggak bisa bunyi. Ada keterbatasannya untuk membunyikan tepuk tangan sekarang. Iya. Saya wakili saja Uzi. Luar biasa memang saya, iya. Pertanyaan terakhirku saya untuk Ansarito. Setelah kau meneliti, setelah 3 semester ini berputar-putar, kau pasti pusing kok karena kekurangan sekali dengan orang yang paham maupun sumber-sumber jurnal atau buku. Apalagi Indonesia yang belum ada sama sekali. Apa manfaat yang bisa kau dapat untuk kau sendiri dari hasil proses penelitianmu ini? Untuk kaunya ini, Menarik pertanyaannya. untuk peneliti. Untuk sayanya, Ya. untuk ke diri ini, untuk dalam artian bukan untuk Iya kan kalau saya tadi untuk semua orang bagaimana. Sekarang untuk answernya sendiri bagaimana? Sebelumnya saya cerita kalau saya itu bikin skripsi berangkat dari keresahan tentang mau jadi apa. Itu kan pertanyaan besarnya dulu. Dari pertanyaan itu lahir nih, kan sebetulnya banyak tuh mau jadi apa, mau jadi dosen setelah ini, mau jadi HR, mau jadi buka bisnis dan lain sebagainya. Tapi yang jadi pertanyaan kedua itu adalah tidak tahu bagaimana rasanya ini setiap jalan yang bisa jadi diambil toh. Misalnya tadi mau jadi dosen atau peneliti. Tidak tahu rasanya bagaimana jadi peneliti. Kemudian saya berpikir lagi untuk tahu rasanya menjadi peneliti tidak harus S2. Itu kesimpulanku terakhir. Tapi yang harus saya tahu bagaimana caranya saya tahu rasanya, ya bikin penelitian yang kau suka sama penelitian yang memang bisa kau rasakan bagaimana rasanya itu menemukan atau menghubungkan teori-teori yang ada. Kemarin itu kebetulan dapat itu, kan itu namanya aha moment tuh. Kayak enak sekali dirasa, oh ternyata begini, kayak begitu tuh. Kan itu berangkat dari keresahan seperti itu. Kenapa kemudian lahir karyanya seperti ini. Walaupun memang agak lama, tapi kan waktu itu pada akhirnya variabel yang harus dikorbankan untuk menjawab pertanyaan yang awal. Tapi saya juga berpikir kalau memang semua orang tidak bisa seperti saya, karena kan banyak variabel lain. Misalnya kayak UKT apa, kan itu juga sangat besar signifikan pengaruhnya ke keputusan untuk cepat selesai atau tidak. Jadi kalau manfaatnya, yaitu tadi, bisa saya tahu rasanya bagaimana menjadi peneliti. Apalagi kemarin waktu penelitianku temukan kalau tidak terbukti. Padahal sebelumnya itu semua penelitian terbukti berpengaruh. Nah itu kan kalau saya secara pribadi kayak istilahnya itu ejakulasi pikiran karena terlalu enak. Kayak begitu manfaatnya. Kenapa kayak dalam Aku menemukanmu dalam lembar skripsiku. Jadi siapa yang ditulis di kata pengantarnya? Oke, itu tadi dari saya. Uzi, apa? Saya ke apa ya? Last statement Kak tentang uang dan psikologi. Uang dan psikologi uang. Last statement apa dia bagus. Kujelaskan dulu caranya. Secara filosofis itu uang itu dianggap dua hal, sesuatu yang baik, sesuatu yang sangat buruk. Jadi pertanyaan kenapa bisa ada orang yang bilang sangat baik, kenapa juga bisa uang itu sangat buruk, padahal sama-sama di uang. Apa itu lagi namanya? Jadi pertanyaan kan itu tadi, kenapa bisa begitu? Apa? Kok tiba-tiba blank ya? Lanjut aja Kak, lanjut aja. Let it flow. Tenang, kuasai.
eh, eh, saya lupa apa. Saya lupa betul apa. Intinya terakhir itu psikologi ekonomi walaupun tidak ada di fakultas, tidak ada mata kuliahnya. Tapi kalau memang pada akhirnya teman-teman itu minat, silakan ambil psikologi ekonomi. Karena ekonomi dan psikologi kalau gabung, dua bidang pengetahuan untuk membenarkan atau memvalidkan suatu fenomena, itu lebih bagus daripada satu bidang ilmu pengetahuan. Itu kayaknya kalau saya. Oh, Masya Allah, keren memang. Luar biasa itu. Oke deh, terima kasih. Ya Allah, baru mau pakai close mas banyak bergabung. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir maupun yang bergabung di tengah sampai akhir, ada yang baru bergabung. Terima kasih banyak untuk Ansari yang sudah mau disusai 1,5 jam ini ya, 1 jam lebih ya. 1 jam Ya, lebih. sejam. Pertanyaan-pertanyaan yang memang juga kayaknya banyak lari-lari dari konteks kita hari ini. Terima kasih Uzi sudah menemani saya hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih tim Seyaya sudah bergabung juga. Semoga Ansari nanti kalau misalnya meneliti tesis terus unik-unik lagi, kita panggil lagi ya. Nanti bisa Bagus juga itu Kak. Tadi aku pikir kopi. S2 kayaknya bagusnya itu kayak kalau dia panggil juga yang S2 atau sudah ya atau belum? Insya Allah itu bakalan dilaksanakan di next project. Jadi jangan lupa untuk selalu bergabung di live-nya Seiya. Kayak gitu ya, Kak. Terima kasih banyak Oh, semua. gitu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Isi. Terima kasih teman-teman. Dadah. Dadah. Thank you. Bisa Kak Ansari. Yes. Teman-teman jangan lupa minggu depan juga ada Saya Iya episode 8. Kita akan kolaps dengan salah satu komunitas psikologi. See you.